我认输。Halo guys, kembali lagi bersama gua Capruk yang tentunya di Ngacapruk Film. Aduh, udah sekian lamanya nih Mimin baru upload lagi. Pasti pertanyaannya, kemana aja kau ini Min? Jadi kemarin-kemarin itu Mimin sakit gigi ya cu. Oke, seperti biasa Mimin kasih spoiler dulu di awal ya. Yang tepatnya setelah pertarungan sengit di 12 teratas antara Lord Qingchen, Huang Qiming, Yu Qianzu, dan yang lain-lain, di episode kali ini kita akan masuk ke babak 6 teratas. Dan setelah itu kita akan melihat siapa saja yang akan masuk di 3 teratas dan tentunya mendapatkan warisan. Apakah para jenius dari 5 kerajaan atau jenius dari dinasti Wei? Yaudah, daripada banyak spoiler di awal, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah beberapa pertarungan usai, kali ini dilanjut dengan pertarungan singkat antara Gui Ying sang jenius dari Paksi Guxian, Di Tianyi dan juga tak lupa si Leng Wushuang yang sudah tidak diragukan lagi, merekalah pemenang dari pertarungan ini. Lalu kemudian juri di sana mengumumkan kalau 12 orang yang sudah lulus ini mereka akan bertanding sampai menjadi 6 teratas lalu menjadi 3 teratas. Dan 3 orang nantinya akan menentukan siapa orang yang paling kuat di antara mereka. Namun sebelum babak itu dimulai, juri ibu kota kuno memberikan mereka waktu beristirahat yaitu setengah dupa. Yang kerennya, tenaga, luka bahkan semangat para pejuang kembali pulih dan jelas menggebu-gebu. Namun di sisi lain, Lord Qingchen selalu mengamati apa-apa yang terjadi di dalam ujian ini. Ia berpendapat bahwa alkemis kaisar kelas 9 juga tidak mungkin bisa melakukan penyembuhan seperti yang baru saja ia lihat. Namun belum sempat terjawab, ujian pun dimulai antara 2 orang jenius dari 5 kerajaan dan 4 jenius dari dinasti Wei. Dan di pertarungan kali ini yaitu Lord Qingchen melawan Meng Jingchu, Di Tianyi melawan Wei Qingshan, dan Hua Tiandu melawan Yuan Feng. Di luar arena, bapak-bapak dari dinasti Wei dibuat terkejut karena 6 orang dari 5 kerajaan masuk ke 12 teratas. Namun di sana ada juga yang berpendapat kalau kali ini si Lord Qingchen dan Yuan Feng pasti akan tereliminasi. Kembali ke pertarungan. Di sana terlihat Meng Jingchu mulai melakukan serangan, namun dengan mudahnya terpatahkan oleh si Lord Qingchen. Bahkan di serangan berikutnya juga bisa ditangani olehnya. Dan karena hal itulah Meng Jingchu pun mulai mengeluarkan bloodline darah yang dimana ia berhasil membuat pertahanan dengan bloodline itu sendiri. Saking kerennya, Meng Jingchu ini bisa melakukan serangan tidak terlihat. Namun siapa sangka ternyata Lord kita ini juga bisa loh. Bahkan Pak Tua Heinu juga sampai stroke ringan dibuatnya. 这就是你的绝招，不过如此，这次看你还能怎么躲！移情血脉。
Dan setelah semua yang ia lakukan sama sekali tidak membuat Qin Chen terluka, akhirnya ia pun mengeluarkan jurus terbaik, terhebat dan terkuatnya. Di lain sisi Lord Qin Chen yang hanya baru menggerakkan tangannya, ia berkata, "Biarlah pedangku yang akan menghancurkanmu." Dan sampai akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh si Lord Qin Chen. Sedangkan di luar arena ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa-bisanya praktisi mistik tahap awal mengalahkan praktisi mistik akhir. Berbeda dengan yang lain, Pak Tua Heinu ini tidak peduli apa yang akan terjadi. Yang jelas ia hanya ingin si Qin Chen mati di ibu kota kuno ini. Lalu dilanjut dengan pertarungan Yun Wenfeng melawan Hua Tianlu. Di sana Yun Wenfeng berkata kalau ia akan menunjukkan bahwa di 5 kerajaan ada yang namanya jenius. Akan tetapi sayangnya semua serangan yang ia lakukan sama sekali tidak membuat Hua Tianlu terluka. Namun malahan sebaliknya ia pun kalah hanya dengan 1 jurus saja. Sedangkan di pertarungan di Tianyi, Wei Qingxan yang akan mencoba mematahkan pertahanan di Tianyi, ia malah dipukul mundur dan langsung dikejutkan dengan serangan tahu bulat atau yang biasa disebut serangan dadakan. Karena mungkin berhasil menahan serangan di Tianyi, ia malah menertawakan dan menyombongkan diri karena pertahanannya sudah sebanding dengan praktisi martial ancestor tingkat 5. Mendengar itu si di Tianyi pun marah dan langsung mengeluarkan teknik terkuat yang hanya dengan 1 gerakan saja Wei Qingxan berhasil ditumbangkan. Lalu si di Tianyi juga memperingatinya jika halnya Wei Qingxan sudah memasuki setengah tingkat martial ancestor, maka bisa bersaing dengannya. Namun kali ini ia hanya semut rendahan di hadapannya. Di luar ibu kota kuno, orang-orang yang menyaksikan itu, mereka memastikan kalau 3 teratas akan diisi oleh 3 jenius surgawi. Sementara di dalam ujian, Wang Qiming, Qiansu, Gui Ying, Molly, Lang Wushuang, dan satu lagi kalau gak salah itu adalah Si Tu Sheng. Di sana mereka pun mulai memasuki arena pertarungan. Dan karena dari 6 orang ini, 4 dari 5 kerajaan, maka setidaknya 2 orang dari 5 kerajaan akan masuk ke posisi 6 teratas. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai dengan diawali oleh si Wang Qiming melawan Molly. Di sana hanya dengan 1 gerakan saja Molly mengira Wang Qiming sudah kalah. Namun ternyata si Wang Qiming ini masih sanggup melawannya. Dan ketika kedua kekuatan ini akan beradu, kita dialihkan kepada si Lang Wushuang yang hanya dengan 1 gerakan saja berhasil memenangkan pergelutan ini. Lalu dilanjut oleh si Yu Qiansu yang bertarung melawan Gui Ying. Dengan mengandalkan bloodline miliknya, si Gui Ying berhasil menyembunyikan diri. Namun sialnya si Qiansu berhasil menemukannya dan langsung menjatuhkannya cuy. Kembali kepada si Wang Qiming, terlihat di sana ia sudah terluka cukup parah. Namun di sana masih saja dihajar oleh si Molly. Lalu setelah itu ia berkata, meskipun kultivasi Wang Qiming rendah, ia berhak mengetahui namanya ia itu Molly. Singkat cerita, setelah 12 teratas menjadi 6 teratas, kali ini giliran si Qiansu melawan di Tianyi. Orang-orang di luar arena sana, mereka bergosip jikalau si Qiansu menerima menjadi pelayan di Tianyi, maka konsekuensinya akan bagus. Namun di sana betapa konyolnya, ia malah menolak penawarannya itu. Kembali ke arena, si di Tianyi berkata kalau Qiansu bukanlah lawannya. Ia berkata itu karena kesenjangan antara mereka cukuplah besar. Namun siapa sangka si Qiansu ingin melihat kesenjangan itu.
强的剑气。 Karena dua teknik kuat miliknya bisa dipatahkan, kali ini Sidy Tianyi menggunakan tinju kaisar tak terbendung. Yang kabarnya setelah teknik itu digunakan, langit pun akan runtuh. Lalu dengan sekuat tenaga, si Qiansu menahan serangan itu. Namun pada akhirnya ia pun tetap kalah oleh Sidy Tianyi. Sesudah itu Sidy Tianyi menawarkan kembali kepada si Qiansu untuk menjadi pelayannya. Akan tetapi dengan cuek, judes, dan dinginnya, si Qiansu pun menolak tawarannya. Singkat cerita, salah seorang di luar arena bertanya-tanya tentang siapa yang akan bertarung di pertarungan selanjutnya. Seperti keinginan sebelumnya, si Hua Tiandu ini berharap bertemu dengan si Lord Qin Chen. Dan ternyata ibu kota kuno ini benar saja mengabulkannya cuy. Di sana si Hua Tiandu tidak menyangka kalau lawannya adalah si Qin Chen. Begitu juga si Qin Chen yang tidak menyangka kalau lawannya adalah si Hua Tiandu. Setelah itu si Hua Tiandu menawarkan si Qin Chen untuk menyerah karena bagaimanapun juga 5 kerajaan sangatlah lemah menurutnya. Jadi wajar saja jika menyerah. Akan tetapi jawaban pedas pun menimpa si Hua Tiandu karena si Qin Chen berkata takutnya Hua Tiandu lah yang tidak akan kuat dan langsung menyerah. 我认输。我会让你知道，你就是个笑话。Karena serangan pertamanya dipatahkan, si Hua Tiandu beralasan kalau barusan hanyalah pemanasan. Begitu juga si Qin Chen, ia juga hanya meregangkan otot-otot dan tulangnya. Lalu kemudian dengan jurus lainnya, si Hua Tiandu melancarkan serangan. Namun lagi dan lagi, si Qin Chen pun mematahkan serangan itu. Lalu si Qin Chen menyebut jenius dari Xuanzhou hanyalah omong kosong belaka. Dan kata-kata mutiara itulah yang membuat si Hua Tiandu murka dan mengeluarkan tapak pengendali semesta. Di lain sisi, dengan teknik Maharaja 9 bintang, Lord Qin Chen kembali mematahkan serangan Hua Tiandu. Hal itu juga membuat geger semua orang di luar arena. Sedangkan Lord kita dengan teknik mata dan serangan kejutan, si Hua Tiandu pun dibuat tertekan sampai-sampai ia berkata ia sudah tidak tahan. Apalagi ditambah dengan momentum penindasan Hua Tiandu yang dibuat ketar-ketir. 虚张声势，给我碎！ Setelah itu si Qin Chen pun memberikan kata-kata mutiaranya lagi, yang mana kata-kata itu berhasil memancing seluruh kemarahan Hua Tiandu. Dan kali inilah ia pun benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Sampai-sampai pangeran keempat berpendapat kalau itu merupakan kekuatan sejati dari martial ancestor tingkat 5. Namun di sana pula Raja Lingwu menyangkal hal itu karena sebenarnya Hua Tiandu baru setengah langkah dan belum seutuhnya mencapai ranah martial ancestor. Sedangkan orang-orang dari sekte Liu Xia, mereka sangat-sangat senang karena paling lama 3 bulan dan paling cepat setengah bulan, si Hua Tiandu akan memasuki ranah martial ancestor. Dengan sangat senang mereka pun tertawa. Namun berbeda dengan yang lain, orang-orang dari 5 kerajaan sangat khawatir akan hal itu, termasuk Raja Lingwu. Setelah itu kita kembali ke arena. Hua Tiandu yang sangat pede dengan kemampuannya, ia pun menyerang dengan membabi buta. Sedangkan Lord Qin Chen, ia terus-menerus menghindar dan menghindar. Di sini teknik yang dianggap semua orang akan menghancurkan si Lord Qin Chen ternyata hanyalah bualan semata. Di sana juga si Qin Chen dibuat kecewa karena awalnya ia menganggapnya keras, tetapi kenyataannya hanyalah kertas cuy. Dahlah lanjut. Namun di sudut lain,
Tetua dari sekte Liu Xian dibuat kesal karena serangan yang mampu mengalahkan praktisi martial ancestor tahap awal dengan begitu mudahnya dihancurkan oleh si Lord Qin Chen. Lalu tak ketinggalan, si Hua Tiandu juga tidak percaya dan malah langsung melancarkan serangan yang begitu menggoyangkan. Dan karena efek dari teknik tubuh abadi miliknya, kekuatan Hua Tiandu akan terus meningkat sebanyak 2 kali lipat. Namun salah seorang tetua dari sekte Liu Xian, ia beranggapan kalau si Qin Chen sengaja mengulur waktu karena teknik tubuh abadi milik Hua Tiandu akan segera hilang. Dan memang benar saja, setelah serangan selesai, si Qin Chen pun memanfaatkan situasi untuk menerobos dengan satu gerakan. 怎么可能？ 从玄级初期巅峰一举接近玄级后期。 Bahkan di sana juga ada yang takjub karena sudah lama sekali dirinya baru menyaksikan lagi pertandingan sesengit ini. Berbeda dengan yang lain, si Patua Heinu ini masih saja tidak mengerti kenapa bisa-bisanya si Qin Chen memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Lalu ia beranggapan juga pasti ada rahasia di balik semua ini. Setelah si Qin Chen berhasil menerobos, ia pun langsung melancarkan serangan. 天度当心，先一指。可恶，这小子怎能这么强？ Karena mungkin sudah mentok alias tidak ada jalan lagi, si Hua Tiandu pun akan mengeluarkan teknik yang ia siapkan untuk melawan si Di Tianyi dan juga Long Wushua. Dan seperti yang kita lihat, teknik itu adalah teknik penggabungan Bloodline yang konon katanya puncak Bloodline kelas 4. Di saat itu juga semua orang dari 5 kerajaan menundukkan kepala karena mereka kira ini adalah akhir dari keberuntungan si Lord Qin Chen. Tetapi di sisi lain, si Patua Heinu juga khawatir karena jika halnya si Lord Qin Chen mati, maka teratai hijau di tubuhnya pun akan meledak. Loh, by the way, mungkin maksud dari perkataan yang tadi Mimin sebut, kalau si Patua Heinu ingin si Lord Qin Chen mati, itu maksudnya mati di tangannya cuy. Ya, mungkin sih, masih mungkin. Hah. Ya udah, lanjut lagi cuy. Tidak disangka-sangka dengan senyum manis dan gerakan yang cukup cepat, si Qin Chen pun berhasil membuat Hua Tiandu terlempar dan terkapar. Namun si Hua Tiandu masih belum menyerah, dan akhirnya ia pun menggunakan teknik terlarang, yaitu teknik 9 tubuh abadi, yang konon katanya lagi, teknik itu harus menggunakan darah dan kekuatan sejati. Sekalipun menggunakannya, efek sampingnya akan membuat kerusakan pada tubuh yang tidak mungkin bisa disembuhkan. By the way, ini orang nekat banget jir. Si Qin Chen berkata, apapun tekniknya, kemenangan akan menjadi milikku. Dan di sini barulah penyiksaan yang sesungguhnya terjadi. Di sela pergelutan, si Qin Chen ini menyimpan sebuah batu sejati yang ketika Hua Tiandu mendekatinya, disinilah akhir dari pergelutan ini. Di sana si Qin Chen berkata bahwa pecundang yang Hua Tiandu remehkan sekarang malah mengalahkannya. Bahkan bisa dikatakan si Tiandu ini lebih buruk daripada pecundang. Lalu di luar ibu kota kuno, Hua Feiyu menanyakan keadaan Hua Tiandu kepada salah seorang tetua. Dan si tetua berkata kalau Hua Tiandu tidak akan mati karena ibu kota kuno pasti menyembuhkan lukanya. Selain kepedeannya itu, ia juga merencanakan pembunuhan kepada si Lord Qin Chen. Sedangkan di sisi lain, Raja Lingwu dibuat sport jantung karena si Qin Chen bertindak sembrono.
Singkat cerita, pertarungan selanjutnya pun dimulai antara si Leng Wushuang melawan Molly yang mulai berkata kalau si Leng Wushuang bukanlah lawannya. Di sana Leng Wushuang sangat mengagumi kecepatan dari Molly, tapi itu jauh lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Dan dengan teknik tubuh tanpa bayangan, Molly pun tidak bisa menyentuh apalagi menyakiti Leng Wushuang. Namun sebaliknya, si Leng Wushuang dengan santainya mempermainkan Molly. Lalu kemudian, dengan tubuh iblisnya, si Molly pun berhasil menemukan si Leng Wushuang dan segera melemparnya. Setelah itu, pergelutan pun dilanjut hingga sampai kedua belah pihak mengeluarkan teknik jurus dan kemampuan terhebatnya. 再来，我为吴江。 是吗？天魔盖世。Waduh, seru kali ya bos. Pas lagi sayang-sayangnya, malah ditinggal. Pas lagi seru-serunya, malah bersambung. Aduh, dahlah. Mungkin segini dulu buat part kali ini. Jadi seperti biasa, jika kalian suka tinggal subrek aja ya. Gua Capruk undur diri, see you next video, wassalam dan goodbye.